Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa maulana wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma, amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Teman-teman semua, mari kita ngaji kitab Mishkatul Anwar, dan kita mulai seperti biasa dengan hadiah Al-Fatihah. Pertama-tama kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, kepada para istri-istrinya, keluarga dan para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, kepada para al-a'imah al-mujtahidin, para awliya, para ulama as-salihin, al-muallifin wal musannifin, khususan ila ruhi sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, wa ila ruhi al-imam al-Junaid al-Baghdadi, wa ila ruhi al-Syekh al-Akbar Muhyiddin Ibn Arabi, wa ila ruhi awliya illahi ta'ala ashabi turukil mu'tabarah, wa ila arwahi awliya illahi ta'ala fi ardi Jawa, wa ila ruhi sahibil ikhya hujjatil Islam Abi Hamid Al-Ghazali qaddasallahu asrarahum wa nawwara dharaihahum wa 'adal barakatihim wa nafa'ana bi 'ulumihim. Dan juga kita hadiahkan kepada para pendiri Jam'iyah Nahdlatul Ulama, khususan kepada Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, Kiai Wahid Hasyim, Kiai Abdurrahman Wahid, Kiai Abdul Wahab Hasbullah, Kiai Bishri Sansuri, Kiai As'ad Samsul Arifin, Kiai Ma'sum, Kiai Ali Ma'sum, dan semua kiai pendiri pondok pesantren di Indonesia. Dan juga kepada ayah saya Kiai Abdullah Rifai, ibu saya Nyai Salamah, dan ibu Nyai Fatmah. Dan kita mintakan hadiah Al-Fatihah untuk mertua Mas Nur Huda, Mas Aho Bocan kalau di Facebook namanya ya, dari Mataram, yang mertuanya meninggal pada hari ini. Semoga husnul khatimah dan diampuni segala dosa-dosanya, diganjar segala kebaikannya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ditempatkan di tempat yang tertinggi di kelak kemudian hari. Lahum jami'an al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain. Amin. Enggak usah, Pak. Rabbi yassir wa'in. Kita akan membaca kitab Mishkatul Anwar halaman 97. Wa hadza qad yujadu li ba'dil hayawanati duna ba'din. Minggu yang lalu kita sudah membaca sebagian dari pembahasan dalam bagian ini, yaitu Al-Qutbus Tsani, kutub yang kedua dari bab yang kedua, ya, mengenai tingkatan-tingkatan roh atau jiwa manusia, atau tingkatan-tingkatan intelek, ya. Intelek dan kemampuan-kemampuan di dalam diri manusia yang bisa dipakai untuk menangkap, ya, memahami, memproduksi pengetahuan dan menerima ilham, wahyu dari Allah Subhanahu wa taala itu. Nah, kemarin diterangkan bahwa roh manusia atau jiwa manusia itu ada 5 martabatnya atau tingkatannya, ya. Yang paling dasar yaitu roh al-hassas, ya. Roh yang memungkinkan orang untuk mengindera, ya. Kita mengindera itu dimungkinkan kita mengindera karena ada kemampuan dalam batin kita, dalam
roh kita yang membuat kita bisa mengindera. Tentu saja mengindera itu organ lahirnya adalah panca indera, mata, telinga, hidung, perabaan, penciuman, dan segala macam. Itu adalah instrumennya, alatnya. Tetapi ketika alat ini bekerja, kemudian kita bisa menangkap sesuatu melalui panca indera itu. Nah, kemampuan menangkap itu namanya adalah kemampuan roh, itu ya, jiwa. Ketika pencecapan kita, misalnya ketika kita makan, ya, makan, lidah kita mencecap makanan terasa enak, ya. Kemampuan untuk merasakan rasa enak itu bukan di lidah. Lidah itu hanya organnya saja, tetapi kemampuan kita untuk bisa merasakan enak, ya, itu adalah kemampuan jiwa, ya, kemampuan roh, ya. Itu sesuatu yang bukan bersifat jasad atau badani, ya, tapi bersifat rohani itu. Yang kedua adalah ar-ruhul khayali. Nah, ruh khayali ini itu kemampuan yang di atas kemampuan rohani yang pertama, ya. Roh atau jiwa pertama hanya sekedar bisa mengindera saja, ruhul hassas. Sementara jiwa yang kedua ini punya kemampuan yang jauh lebih tinggi, ya. Dia tidak sekedar mengindera, ya, tetapi dia bisa mampu untuk menyimpan, ya, menyimpan informasi yang diperoleh oleh indera kita. Nah, kemampuan ini tidak terdapat pada semua hewan, ya. Pada manusia tentu saja ada, pada hewan sebagian ada, ya. Tetapi tidak pada semua hewan. Bahkan manusia yang masih pada tingkat perkembangan yang dini, yaitu ketika baru lahir dan berumur beberapa minggu, itu manusia tidak punya kemampuan ruhul khayali ini. Jadi manusia atau bayi manusia pada perkembangan pertama itu hanya punya kemampuan yang terbatas. Kemampuannya persis dengan hewan biasa, yaitu apa? Ruhul hassas itu, ya. Nah, baru ketika seorang bayi itu sudah beranjak umurnya, sudah di sini Al-Ghazali tidak menerangkan pada umur berapa bayi itu bisa punya ruhul khayali, tidak diterangkan. Tetapi setelah dia agak sedikit bertambah umurnya, muncul kemampuan yang namanya ruhul khayali. Nah, kita sekarang baca bagian ini, wahadha, paragraf terakhir, ya. Wahadha, dan kemampuan ini, yaitu roh yang kedua, ruhul khayali, qad yujadu, kadang dijumpai, li ba'dil hayawanati, pada sebagian hewan-hewan, duna ba'din, tidak pada sebagian yang lain. Wala yujadu, dan tidak didapatkan roh semacam ini lil farashi, kepada laron, ya. Laron al-mutahafiti, yang menghambur, yang datang secara berhambur, ala nari, kepada api, ya. Jadi itu kalau sampean telaah atau sampean amati, ya, laron itu kok unik, ya. Laron itu kalau ada api, ya, dia langsung ke situ semua, ya. Dia suka mendatangi api, ya. Nah, kalau laron ini punya ruhul khayali, punya jiwa yang bersifat khayali, fantasi itu, ya. Dia itu mestinya bisa belajar atau bisa tahu dari temannya yang ketika dia datang ke api itu lalu mendekati api itu terbakar, ya. Dia melihat itu, dan apa yang dia lihat itu kemudian dia simpan dalam memorinya. Itu laron yang berikutnya mestinya dia tidak akan melakukan hal yang sama. Jadi kenapa laron itu kok terus-menerus mendatangi api, temannya mendatangi api, terjatuh di situ, kemudian mati, ya. Tapi dia, ya, tidak peduli itu, ya. Kalau manusia kan melihat ada temannya misalnya melakukan sesuatu, misalnya mendekati api lalu terbakar, lalu dia kesakitan,
kita ketika melihat manusia lain melakukan hal yang sama, ya, kok kesakitan, kita akan tahu mengambil kesimpulan, oh kalau orang mendekati api kepanasan itu sakit, kalau gitu saya tidak akan mendekati api. Nah, kenapa kita bisa mengambil kesimpulan begitu? Karena kita punya ruhul khayali, ya. Kita melihat orang lain kesakitan karena terkena api, lalu informasi itu kita simpan di dalam pikiran kita, dalam jiwa kita, dan jiwa yang punya kemampuan menyimpan seperti itu namanya ar-ruhul khayali. Lalu kita menyimpulkan, oh kalau begitu kita tidak usah mendekati api itu. Nah, laron itu tidak punya kemampuan seperti itu. Laron itu tidak punya ar-ruhul khayali. Karena itu ya dari dulu laron itu ya kan jatuh ke api, terbakar, ya begitu terus, ya. Kenapa kok tidak teman-temannya itu mengambil pelajaran dari laron sebelumnya itu? Kenapa kok jatuh ke api terus itu, ya? Kenapa? Yaitu keterangannya adalah karena laron itu tidak punya ar-ruhul khayali. Karena kalau dia punya ar-ruhul khayali, dia bisa mengambil kesimpulan itu, ya. Nah, itulah pentingnya ar-ruhul khayali itu di situ. Li'annahu, karena sesungguhnya laron itu yaksitu menuju an-nara api li syaghafihi, karena kesengsemnya atau karena sukanya laron itu bidiyain nahari, terhadap cahaya siang hari. Jadi dia suka pada cahaya. Fayadhunnu, maka menyangka laron ini an-siraja, sesungguhnya lampu itu adalah kawwatun, itu lobang, ya. Maftuhatun, yang terbuka, ila maudhi'id diyai, kepada tempatnya cahaya. Jadi ketika laron itu melihat cahaya lampu, ya, itu dikira lampu itu adalah semacam lorong yang nanti akan menuju kepada sumber cahaya, kepada apa itu? Ya, kepada sumber cahaya itu. Fayulqi, maka menjatuhkan laron itu nafsahu, kepada dirinya laron, alaihi, kepada cahaya itu. Fayata'adza, maka merasa sakit farash itu bihi, dengan cahaya itu, yaitu cahaya api. Lakinnahu, tetapi, ya, jadi ya kita nggak tahu ya laron itu ketika terkena api itu sakit atau tidak, kita tidak tahu juga, tapi ya mestinya sakit, ya, karena kalau hewan, ya, dia punya, ya, kalau hewan yang hidup itu pasti punya saraf, kan. Ketika dia disakiti, ya mestinya sakit, ya. Jadi ketika laron itu menjatuhkan dirinya ke api, mestinya ya dia merasa sakit, ya. Tetapi kenapa kok laron yang setelahnya tidak mengambil pelajaran dari situasi itu? Kenapa kok dia melakukan hal yang sama itu, ya? Tetapi laron ini idza jawaza, ketika melewati laron ini kepada cahaya itu, wa hasala, dan terjadi atau berada laron ini fi maudhi'idz zulmati, di dalam tempat kegelapan. Jadi ketika dia melewati api, ya, berhasil selamat, tidak terbakar, ya meskipun dia ketika melewati api itu ya sakit juga, tapi kemudian dia selamat, tidak terbakar, lalu menjauh dari api sehingga dia masuk di dalam kegelapan. Artinya jauh dari api kan gelap, ya. Ketika laron ini sudah sampai di tempat gelap, itu dia lupa bahwa dia itu tadi itu baru saja dia melewati api yang menyakiti dia. Jadi tidak ada memori yang menyimpan pengalaman sakit dia sebelumnya. Begitu dia melewati api itu, masuk ke kegelapan, awada, maka kembali laron itu kepada api itu, kepada cahaya tadi itu, merotan sekali, ba'da ukhra, setelah sekali yang lain. Artinya balik lagi. Mestinya kan kalau laron itu barusan tadi melewati api sakit, itu mestinya kan dia nggak akan balik lagi, karena ya
orang atau makhluk itu kan mestinya kalau ada sesuatu yang membuat dia sakit, dia menjauhi sakit itu. Tetapi kan suatu hewan bisa menjauh dari sumber sakit itu, yaitu dalam hal ini adalah api. Itu kan dia bisa memahami seperti itu mesti kalau dia punya ar-ruhul khayali. Nah, kalau dia tidak punya ar-ruhul khayali, begitu dia melewati atau sudah melewati satu pengalaman tertentu lalu masuk ke pengalaman yang lain, pengalaman yang sebelumnya itu terhapus, hilang itu. Ya, ketika Laron itu tadi lewat api, lalu selamat masuk ke kegelapan, dia lupa bahwa dia baru saja melewati api. Tetapi karena Laron tidak punya ar-ruhul khayali, dia tidak punya simpanan memori yang mengingatkan dia kepada pengalaman sakit sebelumnya, begitu dia masuk kegelapan, dia ingin kembali ke api lagi. Begitulah. Ini contoh makhluk atau hewan yang tidak punya ar-ruhul khayali. Walau kana, dan jika ada lahu bagi al-farash, bagi Laron ini ar-ruhul hafidhu, ruh yang bisa menjaga, bisa menyimpan ya, al-mustathbitu yang merawat ya, lima kepada sesuatu, pengalaman ada yang mendatangkan hu kepada ma'al khisu indra ilaihi kepada Laron ini minal alami berupa kesakitan. Seandainya Laron ini punya roh tadi itu ar-ruhul khayali yang bisa menyimpan memori dan informasi mengenai rasa sakit yang dia alami ketika melewati api itu, lama awada, maka tidak akan kembali Laron itu hu kepada dia, kepada cahaya api tadi itu. Ba'da'an tadarrar, setelah merasa sakit Laron tadi itu bihi dengan dia marrotan sekali ya. Mestinya dia nggak balik lagi ya. Nah sebaliknya ada hewan lain yang punya kemampuan yang jauh lebih canggih ketimbang hewan yang namanya Laron ini. Apa itu? Anjing. Fal kalbu, maka anjing idza dzuriba, ketika dipukul anjing ini marrotan sekali bil khosyabati dengan kayu ya, fa idza ra'a, maka ketika melihat anjing itu tilkal khosyabata terhadap kayu tadi itu, fiya di ahadin di tangan seseorang, ba'da dzalika setelah kali yang pertama tadi itu ya, mimbungudin dari kejauhan harroba, maka akan lari anjing itu dari kayu yang akan dipakai untuk memukul dia itu. Coba Mbak Admin mungkin ini ini space-nya agak ada masalah ini ya, mohon maaf ya. Space-nya ada masalah ya, atau handphonenya yang jelek ini. Ya, jadi begitu. Jadi kalau anjing lain, okay, kalau anjing itu punya kemampuan yang namanya ar-ruhul khayali. Jadi hewan itu bertingkat-tingkat ya. Ya, hewan yang paling tinggi tingkatan rohaninya manusia ya, tapi di bawah manusia itu bertingkat-tingkat. Ada hewan yang cerdas ya, seperti anjing misalnya. Anjing itu begitu pernah dipukul dengan kayu ya, dia lihat kayu ya di tangan orang lain, bukan di tangan orang pertama yang mukul dia langsung ketakutan. Dia bisa mengambil pelajaran bahwa kayu ini kemungkinan akan dipakai untuk mukul dia. Jadi dia bisa mengambil inferensi, kesimpulan ya. Jadi ini menunjukkan bahwa anjing itu cerdas ya. Makanya anjing itu seringkali dipakai untuk eksperimentasi di dalam psikologi modern ya, disebut dengan anjing Pavlov itu istilahnya ya, anjing percobaan ya. Anjing percobaan. Kenapa? Karena anjing itu makhluk atau hewan yang cerdas memang, intelligent animal itu anjing itu ya. Ats-tsalitsu, jiwa atau roh yang ketiga, ini tingkatan di atasnya lagi adalah ruhul aqliyu, roh yang
bersifat rasional ya, roh yang bisa menalar ya. Alladzi bi, yang melalui ar-ruhul aqli ini tudraku bisa diketahui al-ma'ani, pengertian-pengertian, makna-makna, al-kharijatu yang keluar, yang tidak masuk ya, anil hissi, keluar dari indera, wal khayali, dan khayal, kemampuan berfantasi ya. Wa huwal jauharul insiyul khasu, roh yang bersifat akli ini adalah al jauharul insiyu ya, substansi kemanusiaan al khasu yang khusus. Ini adalah jauhar. Jauhar itu substansi yang wujud ya. Ya, manusia ini jauhar, ya. Jiwa manusia itu juga jauhar ya. Jadi jauhar itu adalah sesuatu yang wujud dan ya ada substansinya. Itu namanya al-jauhar ya. Nah, jiwa yang berupa al-ruhul aqli itu adalah jauhar kemanusiaan, substansi kemanusiaan, sesuatu yang berdiri sendiri, itu namanya jauhar ya. Jauhar itu sesuatu yang berdiri sendiri, tidak tergantung kepada yang lain ya. Saya contohkan sebagai gambaran ya. Jauhar itu ini lihat ya, ini adalah ballpoint. Ballpoint warnanya merah ya. Nah, ballpoint itu jauhar. Warna merah itu namanya aksiden. Aksiden itu dalam bahasa Arab namanya arad. Kenapa dia disebut sebagai arad? Arad itu sesuatu yang datang kemudian, sesuatu yang tergantung keberadaannya kepada sesuatu yang lain. Warna merah itu tidak bisa berdiri sendiri ya. Warna merah, panjang, lalu ya sifat-sifat yang ada pada benda ya, warna, bentuk, ukuran, timbangan, itu semua namanya arad. Sesuatu yang untuk ada itu dia tergantung kepada sesuatu yang lain. Jadi ballpoint itu jauhar. Warna ballpoint itu namanya aradnya atau aksidennya atau sifat-sifatnya ya. Nah, sifat merah itu tidak bisa berdiri sendiri. Tidak ada warna merah itu melayang-layang di angkasa, itu nggak ada. Warna merah itu ya dia harus menetap pada satu benda. Ya, misalnya baju merah, motor merah, mobil merah, ya, daun berwarna merah. Merah itu harus ada pada barang. Tidak bisa merah itu berdiri sendiri, itu nggak bisa. Ya. Tetapi pulpen ya itu bisa berdiri sendiri. Dia tidak tergantung kepada sesuatu yang lain. Sebagaimana sifat-sifat bolpen itu. Jadi sifat-sifat pulpen itu hanya bisa ada kalau ada pulpennya. Tetapi pulpen sendiri itu berdiri sendiri. Dia otonom, dia independen. Itu namanya jauhar. Nah, ar-ruhul aqli atau roh berupa kemampuan menalar, jiwa yang bisa menalar, itu jauhar ya. Tadi itu namanya jauhar, itu tadi itu pengertiannya ya, sesuatu yang berdiri sendiri, tidak tergantung kepada sesuatu yang lain. Nah, ar-ruhul aqli itu adalah jauhar yang khusus hanya ada pada manusia. Jadi itu salah satu ciri khas manusia itu. Wala yujadu, dan tidak dijumpai ar-ruhul aqli ini lil bahaimi, bagi binatang-binatang yang selain manusia. Wala lisibyani, dan tidak pada anak-anak yang belum mencapai umur yang dewasa ya. Wa mudrakatuhu, dan objek-objek yang menjadi pengetahuannya ar-ruhul aqli ini. Jadi ar-ruhul aqli itu kan kemampuan. Dia punya sesuatu yang dia bisa ketahui ya. Jadi ar-ruhul aqli itu kemampuan mengetahui. Nah, apa yang bisa diketahui adalah al-ma'ariful kulliyatu, pengetahuan-pengetahuan yang bersifat kulli, yang bersifat universal, ad-daruriyatu yang bersifat daruri, yang bersifat darurat. Artinya apa? Pengetahuan itu ada begitu saja. Ya, tanpa dipelajari, tanpa apa, dia timbul begitu saja ya. Itu namanya al-ma'ariful kulliyatud daruriyah.
Kama dzakarna, seperti telah kami terangkan ya, sesuatu ma ini inda tarjihi nuril akli, ketika memenangkan, mengunggulkan cahaya berupa akal ala nuril aini terhadap cahaya berupa mata lahir. Sudah diterangkan pada bagian pertama yang sudah kita baca berbulan-bulan yang lalu ya. Jadi jiwa atau ruh akli itu objek atau sasaran pengetahuannya adalah al-ma'ariful kulliyah ya. Sesuatu yang bersifat umum ya, bersifat general ya, atau universal. Misalnya contohnya beginilah. Manusia, konsep atau gagasan atau ide tentang manusia itu kan umum. Karena yang disebut dengan manusia itu umum. Dia bisa berwujud manusia A, B, C, misalnya bisa Mahmud, bisa Umar, bisa Hasan, bisa Husain, dan seterusnya. Ya. Nah, kalau Hasan, Husain, Umar, Mahmud, Ahmad, Muhammad, dan seterusnya, itu namanya manusia yang khusus, yang spesifik, manusia tertentu, manusia yang real. Tetapi ada manusia pada umumnya. Jadi ketika kita mengatakan manusia, itu kan mencakup segala hal. Mencakup semua manusia, baik itu manusia Indonesia, manusia Asia, Eropa, Amerika, hitam, putih, itu semua masuk di dalam konsep yang kulli, yang bersifat universal ya, yang namanya manusia. Nah, kemampuan untuk bisa mengetahui sesuatu yang kulli seperti ini, itu hanya ada pada manusia. Alatnya namanya ruhul akli itu. Dan kemampuan seperti ini itu luar biasa. Jadi kita itu diberikan oleh Allah kemampuan untuk memahami konsep yang bersifat umum. Nah, kemampuan inilah yang melahirkan pengetahuan. Karena pengetahuan itu tidak bisa lahir kalau tidak ada kemampuan seperti ini. Jadi kenapa misalnya ada teori ya, ada teori. Teori itu kan suatu statement atau suatu pernyataan yang mencakup banyak hal ya. Jadi misalnya ketika kita mengatakan bahwa teori gravitasi, itu kan sesuatu yang bersifat kulli, umum, karena gravitasi itu ya berlaku untuk semua objek-objek yang bersifat material, yang bersifat fisikal ya, yang punya wujud materi, itu kan dia punya daya gravitasi, kekuatan untuk menarik benda yang lain. Jadi ini teori yang menerangkan semua fenomena yang bersifat material. Nah, itu yang disebut dengan teori, itu lahir karena di dalam diri manusia ada kemampuan yang disebut dengan ruhul akli itu. Kalau tidak ada ruhul akli, maka tidak ada yang namanya peradaban, tidak ada yang namanya pengetahuan, tidak ada yang namanya sains, tidak ada yang namanya teknologi, itu nggak ada. Karena yang disebut dengan pengetahuan itu terjadi melalui suatu proses ya, yang disebut dengan pengumuman, generalisasi ya. Jadi teori itu lahir karena ada yang disebut dengan generalisasi. Sesuatu yang semula bersifat spesifik diumumkan ya. Ya. Jadi itulah namanya teori, namanya pengetahuan. Pengetahuan itu kan suatu pernyataan yang mencakup banyak hal ya. Tidak hanya mencakup sesuatu yang bersifat spesifik ya. Kita mengatakan misalnya apel. Manusia itu kok bisa tahu namanya apel? Itu kan jenengan selama ini kan mungkin menganggap itu hal yang biasa kan, apel. Apa yang spesial dengan apel? Oh, nanti dulu, karena tidak semua makhluk Allah itu punya kemampuan untuk memahami apel. Apel sebagai konsep loh ya. Jadi kalau jenengan sebut apel, itu kan bisa apa saja. Apel itu kan umum, bisa apel Malang, apel Washington, apel merah, apel hijau, apel yang besar, apel yang kecil, apel yang mentah, apel yang matang, apel yang ditanam di daerah sini, daerah itu. Namanya apel itu adalah konsep yang bersifat umum. Nah,
binatang itu tidak bisa memahami konsep itu. Binatang itu tidak bisa memahami konsep apel, itu nggak ada itu di dalam diri binatang yang selain manusia itu tidak ada kemampuan untuk memahami konsep yang bersifat umum seperti itu. Makanya jenengan itu mampu memahami suatu konsep yang bersifat umum itu nikmat yang luar biasa itu. Apel, kuda, handphone itu kan umum ya. Handphone saya, kalau handphone yang saya miliki itu spesifik ya. Tetapi kan ketika kita mengatakan handphone itu ya segala hal yang masuk dalam definisi handphone itu namanya handphone ya. Jadi konsep handphone itu mencakup segala hal yang dinamai handphone. Tidak hanya handphonenya si A, si B, si C, enggak. Nah, jenengan bisa paham tentang konsep handphone itu karena di dalam diri jenengan ada suatu kemampuan yang ditaruh oleh Allah Subhanahu wa taala namanya ar-ruhul aqli itu. Jadi ya kita harus bersyukur itu ya. Karena kalau nggak ada itu ya nggak bisa kita itu. Kita nggak bisa belajar di perguruan tinggi, sekolah dari SD, SMP, SMA itu nggak akan terjadi itu. Kenapa kok manusia itu bisa sekolah? Ya karena ada kemampuan dalam dirinya namanya ar-ruhul aqli. Karena kalau manusia itu murni hanya ar-ruhul hassas toh, ya kemampuannya itu hanya ar-ruhul hassas, kemampuan mengindera saja seperti hewan, nggak akan sekolah manusia. Tidak akan sekolah, tidak akan baca buku, tidak akan bikin HP, dan tidak akan paham apa namanya itu HP, nggak tahu dia. Dan tidak juga bisa menggunakan HP. Jadi makanya kita itu ya bersyukur sekali kepada Allah ya, diberi kemampuan yang luar biasa namanya ar-ruhul aqli itu. Ar-rabi'u yang keempat ya, ini yang lebih tinggi lagi daripada ar-ruhul aqli adalah ar-ruhul fikriyu, roh yang bersifat apa ya? Kalau ar-ruhul aqli itu roh yang bersifat penalaran yang membuat kita bisa memahami konsep-konsep umum yang bersifat doruri. Ya. Doruri itu artinya sesuatu yang kita ketahui secara otomatis. Begitu kita sudah sampai kepada umur kematangan tertentu, kita akan tahu itu. Misalnya ilmu-ilmu yang doruri itu misalnya pengetahuan bahwa 3 itu lebih besar daripada 2. Itu tanpa belajar ya manusia tahu ya. Bahwa misalnya ada sesuatu, ada 2 barang. Ada barang A, ada barang B. Yang A ini panjangnya 5 meter, yang B panjangnya 3 meter. Ya. Dengan melihat 2 barang ini, A dan B, manusia yang sudah punya ar-ruhul aqli ini bisa mengambil kesimpulan bahwa A lebih panjang daripada B. Itu tidak usah belajar. Begitu dia melihat 2 barang, yang satu lebih panjang, yang satunya lebih pendek, dia bisa mengambil kesimpulan yang ini lebih panjang daripada yang itu ya. Itu namanya ar-ruhul aqli, itu adalah kemampuan mengetahui sesuatu secara doruri. Artinya apa? Tanpa belajar dia sudah tahu itu ya. Bahwa misalnya matahari itu setiap hari terbit dari timur itu ya. Setelah dia setiap hari itu melihat matahari terbit dari timur, itu tanpa belajar pun dia sudah bisa menyimpulkan, oh kalau pagi matahari terbit dari timur ya. Itu pengetahuan yang bersifat doruri, yang muncul pada diri kita tanpa belajar dan tidak bisa ditolak. Makanya namanya darurat. Darurat itu sesuatu yang memaksa, artinya sampai nggak bisa menolak pengetahuan itu karena dia hadir begitu saja pada diri kita ya. Seperti sesuatu yang darurat itu. Nah, roh yang keempat adalah ar-ruhul fikri, roh yang bersifat fikri, yang bersifat penalaran yang lebih canggih ya. Jadi dia tidak doruri, tapi sesuatu yang diketahui tapi melalui suatu usaha. Jadi tidak
tidak langsung datang kepada diri kita secara otomatis, enggak, perlu sekolah, perlu baca buku, perlu ngaji dengan guru, perlu ada prosedur berpikir tertentu melalui logika dan segala macam. Itu namanya ar-ruhul al-fikri itu. Wahuwa, dan ar-ruhul fikri ini adalah alladzi ya'khudhu, roh yang mengambil al-ma'arifah, pengetahuan-pengetahuan al-aqliyat al-mahdata, pengetahuan-pengetahuan yang bersifat akli, bersifat pikiran intelektual, ya, artinya bukan sesuatu yang bersifat indera, tapi sesuatu yang bersifat mental, itu namanya al-aqli, ya, al-mahdata, yang murni, fayuqi'u, maka menimbulkan ar-ruhul fikri ini bainaha, di antara al-ma'ariful aqliyah, ta'lifatin, kombinasi atau penggabungan, wasdiwajatin, dan sama penggabungan, wayastantiju, dan mengambil kesimpulan ar-ruhul fikri ini minha, dari al-ma'arif al-aqliyah, ma'arifah syarifatan, pengetahuan yang lebih mulia, pengetahuan yang lebih tinggi, lebih mulia. Thumma idza stafada, kemudian ketika mengambil kesimpulan ar-ruhul fikri, ya, natijataini, dua kesimpulan, masalan umpamanya, allafa, maka menyusun atau menggabungkan ar-ruhul fikri bainahuma, di antara dua natijataini ini, marratan ukhra, sekali lagi, wastafada, dan dari penggabungan dari dua kesimpulan ini, wastafada, dan mengambil kesimpulan ar-ruhul fikri natijatan ukhra, kesimpulan baru yang lain. Wala yazalu, dan terus menerus ar-ruhul fikri yatazayatu, bertambah-tambah, maksudnya bertambah-tambah kegiatannya untuk menggabung-gabungkan antara pengetahuan-pengetahuan satu dengan yang lain, lalu disintesiskan, lalu timbul kesimpulan baru. Kadzalika, seperti itu, ila ghairi nihayatin, kepada tanpa batas, ya. Ila ghairi nihayatin, tanpa batas, ya. Itu namanya ar-ruhul fikri. Jadi ini, keterangan ini tidak bisa difahami kalau teman-teman tidak pernah belajar ilmu logika atau mantek, ya. Jadi ilmu mantek itu kan, di dalam ilmu mantek itu kan ada dua konsep penting, ya. Ini sekedar selingan saja. Di dalam ilmu logika, sebagaimana dipelajari di pondok-pondok pesantren, ya, sebagaimana dipelajari para ulama-ulama zaman dulu, itu ada dua konsep, ya. Ada dua pengertian dasar. Yang pertama adalah namanya tasawwur, yang kedua adalah tasdik, ya. Tasawwur itu adalah pengetahuan tentang sesuatu yang bersifat tunggal. Jadi misalnya tasawwur itu misalnya, ini contohnya bolpen ini, ya. Jenengan tahu ini bolpen, ya, ini pulpen, ya, ini pulpen, ini ballpoint, ya. Atau misalnya ini buku, jenengan tahu ini buku atau kitab, namanya judulnya Mishkatul Anwar, itu namanya tasawwur. Tasawwur itu adalah pengetahuan tentang pengetahuan tentang sesuatu yang bersifat mufrad, tunggal, ya. Jadi bisa buku, jenengan tahu ini buku, ini ballpoint, nanti apalagi lampu, sepeda, motor, rumah, pohon, itu semua namanya tasawwur. Tasawwur artinya jenengan mengetahui sesuatu yang bersifat mufrad, ya, itu namanya tasawwur. Nah, ketika dua tasawwur digabungkan lalu menjadi kalimat, ya, menjadi gagasan yang berupa kalimat. Jadi misalnya buku, ya, ini buku, jenengan punya pengetahuan tentang buku, judulnya Mishkatul Anwar. Terus jenengan menyusun dari pengetahuan buku ini, jenengan menyusun sesuatu yang berupa kalimat, misalnya buku ini baru, atau buku ini mahal, misalnya buku ini cetakan Darul Minhaj. Nah,
itu jenengan ketika mengatakan buku ini baru, itu bukan tasawur, itu tasdik. Karena tasdik itu adalah ketika jenengan menyusun dua tasawur menjadi satu kalimat. Di dalam kalimat buku ini baru misalnya, itu ada dua unsur, ada dua tasawur. Pertama adalah buku itu sendiri, yang kedua adalah konsep mengenai baru. Baru itu adalah sifat sifat ya. Sama, jenengan mengetahui tentang baru itu kan tasawur juga. Nah, ketika baru dan buku digabung jadi satu, maka timbullah pengertian baru namanya buku itu baru. Nah, jenengan mengerti bahwa buku itu baru, itu namanya tasdik. Jadi tasdik itu kalau di dalam ilmu logika modern itu disebut dengan predikasi. Predikasi itu artinya adalah sesuatu dikasih predikat. Ya. Ada subjek, ada mubtada, dikasih khobar, ada fa'il, dikasih ada fa'il dikasih fi'ilnya. Ya. Jadi ada subjek, ada predikatnya. Jadi kalau subjek tok itu namanya tasawur. Tapi begitu subjek digabung dengan predikat itu namanya tasdik. Ya. Nah, mantik, di dalam ilmu mantik itu ada dua konsep dasar ini mengenai tasawur, mengenai tasdik. Ya. Nah, ketika jenengan menggabung-gabungkan tadi itu antara tasawur A dengan tasawur B jadi sebuah kalimat ya. Kemudian nanti dari kalimat ini jenengan susun lagi melalui proses tertentu ya, kemudian menjadi sesuatu susunan silogisme ya, itu namanya silogisme itu mantek ya, maka akan timbul kesimpulan baru misalnya, yang lain yang timbul dari penyusunan antara dua tasawur atau dua kalimat ya, yang menimbulkan kesimpulan yang baru. Contohnya misalnya beginilah ya, ini contoh yang sering dipakai dipakai contoh dalam ilmu mantek ya. Setiap manusia itu adalah hewan yang berakal. Nah, itu namanya kan susunan itu kan. Setiap manusia itu adalah hewan berakal, hewan yang mampu berpikir. Ya. Itu adalah namanya premis ya, namanya qadhiyah dalam ilmu mantik seperti qadhiyah. Qadhiyah itu premis ya. Jadi premis pertama atau statement pertama, jenengan punya statement yang bunyinya setiap manusia adalah hewan yang mampu berpikir. Lalu jenengan menyusun qadhiyah atau premis kedua. Umar adalah manusia. Ya. Umar adalah manusia. Lalu terus jenengan dari dua premis ini terus kemudian menyimpulkan kalau Umar itu manusia, padahal setiap manusia itu bisa berpikir, maka kesimpulannya Umar juga bisa berpikir. Karena apa? Karena dia manusia. Nah, itu namanya kesimpulan ini, itu kesimpulan yang lahir dari susunan dua premis tadi itu. Ya. Jadi setiap manusia adalah hewan yang bisa berpikir. Umar adalah manusia. Karena itu Umar adalah orang yang bisa berpikir juga. Kenapa? Karena dia manusia. Nah, premis yang pertama itu disebut dengan premis mayor atau statement yang bersifat umum, qadhiyah kubro ya. Kemudian statement yang kedua itu adalah premis minornya, artinya spesifik ya. Jadi pertama itu setiap manusia itu kan berarti premis yang bersifat umum, karena itu disebut dengan qadhiyah kubro atau premis mayor ya. Statement yang bersifat umum ya. Lalu yang kedua adalah statement yang bersifat khusus, yaitu apa? Umar. Umar itu kan khusus. Memang dia manusia, tapi manusia yang khusus namanya Umar. Ya. Umar adalah manusia. Lalu
jenengan menyimpulkan dari dua statement ini Umar bisa atau mampu berpikir karena apa? Karena dia manusia. Nah, kemampuan menyimpulkan seperti itu adalah khas manusia. Dan itu dimungkinkan karena dalam diri manusia ada namanya ar-ruhul fikri. Nah, semua kegiatan-kegiatan yang bersifat ilmiah ya, yang dipelajari di kampus itu peralatannya itu dalam diri manusia itu ya dua ruh tadi itu. Ruh pertama ruhul akli, kedua adalah ruhul fikri. Itulah syaratnya manusia itu bisa menjadi manusia atau hewan yang berakal atau berpikir, bernalar. Itu karena ada dua ruh tadi itu. Kalau enggak ya enggak bisa. Kalau enggak bisa. Kalau enggak bisa. Dan ar-ruhul fikri itu bisa menyimpulkan banyak hal ya. Dari data-data sederhana disusun lalu menimbulkan kesimpulan A ya. Kesimpulan A disusun lagi dengan kesimpulan B, lahir kesimpulan C. Nanti kesimpulan C disusun dengan kesimpulan D, lahir kesimpulan F. Terus begitu. Jadi susunan pengetahuan ini itu nggak ada batasnya. Dan ini semua terjadi kenapa? Karena kita punya ar-ruhul fikri itu. Berkat ar-ruhul fikri inilah manusia bisa menyusun dan membangun peradaban ilmu itu. Itu terjadi karena itu. Ya, dan kita bersyukur kita diberikan kemampuan yang maha dahsyat seperti ini karena hewan nggak punya. Ya jangankan ar-ruhul fikri, hewan itu bahkan ar-ruhul khoyali saja nggak semua punya. Ada yang punya, ada yang tidak. Ar-ruhul akli nggak ada yang punya. Semua hewan tidak ada yang punya ar-ruhul akli, nggak ada. Hanya manusia yang punya ar-ruhul akli itu. Nah, ar-ruhul fikri di atasnya lagi. Nah, di atas itu semua nanti ada al-khawamisu yang kelima, ar-ruhul qudsiyun nabawi. Roh yang bersifat, yang suci, yang bersifat kenabian. Alladzi yakhtassu yang khusus, yang mempunyai secara khusus bihi dengan ruhul qudsi ini al-anbiya'u para nabi-nabi wa ba'dul auliya'i dan sebagian para wali-wali. Tidak semua wali punya ini. Enggak semua ya. Wa fihi dan di dalam ar-ruhul qudsi ini tatajalla menjadi tersingkap, kelihatan, terang benderang lawaihul ghaibi, kilatan-kilatan dari dunia gaib. Jadi roh yang terakhir ini, roh yang paling tinggi, inilah yang menghubungkan manusia yang ada di bumi dengan alam malakut, dengan alam kemalaikatan. Dan roh ini hanya dimiliki para nabi-nabi dan sebagian para wali-wali. Wa ahkamul akhirati dan hukum-hukum atau informasi-informasi yang terkait dengan akhirat ya. Wa jumlatun dan sejumlah ya dan kumpulan min ma'arifi malakutis samawati dari pengetahuan-pengetahuan tentang kerajaan langit wal ardi dan bumi. Bal minal ma'arifir rabbaniyati, bahkan kumpulan dari pengetahuan-pengetahuan yang bersifat ketuhanan, allati yaksuru yang tidak bisa sampai dunaha terhadap atau ya dunaha terhadap pengetahuan-pengetahuan rabbaniyah tadi itu, ar-ruhul aqliyu, ruh akli wal fikriyu dan ruh fikri. Jadi ada pengetahuan-pengetahuan rabbani atau ketuhanan yang tidak bisa dijangkau oleh ar-ruhul akli ataupun ruhul fikri. Apalagi ruhul khoyali, apalagi ruhul khassas, gak bisa itu ya. Hanya bisa dijangkau oleh ar-ruhul qudsi. Wa ilaihi dan kepada ruh yang inilah al-isyaratu isyarah biqaulihi ta'ala dengan firman-Nya Allah Ta'ala wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina. Ini ayat ini ayat yang penting sekali ini ya, karena ini ayat menandakan bahwa yaitu dalam diri manusia itu ada kemampuan yang spesifik ya. Yang dengan kemampuan itu manusia bisa mendapatkan pengetahuan atau ilham atau wahyu yang langsung dari Allah, bukan dari guru, bukan dari buku, bukan dari sekolahan dan seterusnya, tapi langsung dari Allah itu.
Wa kadzalika, dan begitulah auhayna, mewahyukan aku Allah ilaika kepada engkau wahai Muhammad, ruhan min amrina, roh dari perintahku, ya. Atau dari perkaraku atau dari perintahku. Amrina di sini bisa dimaknai perintahku atau perkaraku, ya. Jadi ada wahyu-wahyu yang diberikan Allah kepada nabi-nabi, itu mediumnya atau perantaraannya adalah roh, ya. Roh yang datang dari Allah itu. Apa itu? Roh kenabian, ya. Ma kunta tadri mal kitabu, ma kunta, tidak ada engkau wahai Muhammad, ya, tadri mengetahui engkau sebelum engkau menjadi nabi dan mendapatkan wahyu ini, kamu tidak tahu mal kitabu, apa itu kitab, walal iman, dan apa itu iman, nggak tahu. Tiba-tiba Kanjeng Nabi itu dari semula tidak tahu menjadi tahu tanpa melalui perantaraan guru maupun buku, ya. Karena kalau kita ini kan dari tidak tahu menjadi tahu, itu perantaraannya apa? Bukan wahyu, tetapi pengetahuan yang datang dari buku atau dari guru. Nah, kalau Kanjeng Nabi, ya, dapat wahyu, itu perantaraannya ya melalui roh tadi itu Al-Qudsi, sumbernya langsung dari Allah, bukan dari guru atau dari buku, ya. Walakin ja'alnahu, melainkan menjadikan aku kepada kepada roh atau kepada kitab, ya, atau iman juga bisa, ya. Nuran, sebagai cahaya, nahdi, yang menunjukkan aku bihi, dengan nur ini, man nasya'u min ibadina, man kepada orang, nasya'u, yang menghendaki aku, min ibadina, dari hamba-hambaku. Wa innaka latahdi ila siratin mustaqim, dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad, latahdi, sesungguhnya menunjukkan engkau, ila siratin mustaqimin, kepada jalan yang lurus, siratillahi, yaitu jalannya Allah. Inilah roh yang paling tinggi, puncak dari roh atau jiwa yang dipunyai manusia, ya, makhluk yang namanya manusia, itu adalah ar-ruhul qudsiyun nabawi, ya. Dan ini, ya, tidak semua orang punya, ya, hanya para nabi-nabi dan sebagian para wali, ya. Ya, kalau kita ini umumnya rohnya atau kemampuan yang kita punyai, ya, paling jauh ar-ruhul fikri, ya. Kadang-kadang manusia itu nggak punya ar-ruhul fikri, dan ar-ruhul fikri itu juga kekuatannya juga berbeda-beda. Ada ar-ruhul fikri itu yang kekuatannya skalanya 10, ada yang skalanya 9, ada yang 8, ada yang 7, dan ada yang rendah sekali, misalnya cuma 1 saja. Ini macam-macam itu, ya. Jadi ar-ruhul fikri ini tidak tunggal, tidak satu jenis, tapi bertingkat-tingkat juga. Begitu juga ar-ruhul akli. Kalau ar-ruhul akli itu umumnya manusia punya kesamaan, ya. Ya, karena ar-ruhul akli itu semacam modal dasar lah, ya. Tapi kalau ar-ruhul fikri itu sudah ada usaha di situ, ya. Ar-ruhul akli itu sesuatu yang bisa mengetahui kemampuan yang membuat kita bisa mengetahui sesuatu secara otomatis, ya. Begitu kita sudah sampai kepada umur kematangan tertentu, dewasa, umur 12, 13, 14 tahun, itu dengan sendirinya pada diri manusia itu ada kemampuan yang muncul, ya. Kemampuan yang muncul, misalnya kemampuan untuk mengetahui bahwa sesuatu itu tidak mungkin berada di dua tempat secara bersamaan. Jadi kalau pulpen ini ada di meja saya ini, tidak mungkin pada saat yang sama dia ada di tempat lain. Itu nggak bisa. Nah, kemampuan mengetahui seperti itu hanya ada pada manusia. Apa yang membuat dia bisa mengetahui itu? Namanya ar-ruhul akli. Nah, itu semua orang punya pengetahuan yang namanya, atau kemampuan yang namanya ar-ruhul akli itu. Tetapi kalau ar-ruhul fikri, ya semua orang punya, tetapi levelnya berbeda-beda. Ada ar-ruhul fikrinya itu hanya tingkat SD, ada yang ar-ruhul fikrinya hanya tingkatan SMP, SMA, S1, S2, S3, ya. Ada ar-ruhul fikri yang tingkatannya secara formal S3 karena punya ijazah S3, tapi kemampuan realnya tidak S3. Ada juga, ya. Karena kan sekarang S3 itu bisa
diakali juga ya. Ada orang yang mencapai S3 bukan dengan kemampuan yang sungguh-sungguh, tapi entah beli, entah apa, kan ada itu ya. Nah, itulah manusia itu saking pinternya, kemampuan pun bisa dikasih ijazah, dan ijazah ini bisa diakali. jadi ar-ruhul fikrinya secara formal doktor ya, atau profesor, tetapi kemampuan realnya sebetulnya ya S1 ya. Tapi karena entah melalui apalah ya, diakali, orang yang ar-ruhul fikrinya cuma tingkat S1 tapi ijazah formalnya S2 atau S3 ya. Ada yang kemampuan ar-ruhul fikrinya itu secara formal dia hanya ijazah S1, tapi secara real, secara aktual itu kemampuannya sebetulnya S2 atau S3 atau bahkan profesor. Itu ada juga itu ya. Jadi ar-ruhul fikri ini tidak ada kaitan dengan ijazah, nggak ada. Ar-ruhul fikri ini ya kemampuan yang memang real ada pada seseorang ya, entah itu kemampuannya S1, S2, S3, itu real di situ ada, bukan sesuatu yang ditulis di dalam diploma atau ijazah, bukan itu bukan ar-ruhul fikri, itu namanya ijazah ya, ijazah itu bukan ar-ruhul fikri itu ya. Jadi terus dibedakan antara ar-ruhul fikri dengan ijazah yang memberi keterangan bahwa kamu itu sampai di tingkat ini ya. Nah, itu beda itu ya. Jadi ar-ruhul fikri itu tidak sama dengan diploma, nggak sama itu ya. Sekian ngaji Mishkat malam ini, kita teruskan minggu depan ya. Ini hari-hari ini sinyal nggak tahu di rumah saya agak kurang normal, jadi YouTube-nya nggak bisa Mbak Admin ya. YouTube bisa, Spaces yang nggak bisa. Oh, Space-nya nggak bisa ya. Ya, ini sayang sekali, nggak tahu kenapa ya. Jadi mohon maaf, hari-hari ini agak kurang lancar ya koneksinya. Mari kita tutup mengaji malam ini dengan bacaan sholawat tibbil qulub seperti biasa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.